Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyono, mahasiswa PPG Batch 2 dari LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor induk mahasiswa PPG 225040710335. Saya berasal dari MINU Mambaul Khoir Talang, Watuagung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 6 dengan materi unsur intrinsik dalam cerita cerpen Aku Anak Indonesia. Mari kita lihat dan kita simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Saya absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir di kelas ini? Ya. Semuanya hadir ya? Ya. Alhamdulillah. Anak-anak, tadi pagi kegiatan kalian apa saja? Sholat subuh, sholat duha. Sholat subuh dan sholat. Duha. Apakah kalian tadi saling dengan orang tua sebelum berangkat? Iya. Hebat sekali. Memang mencerminkan anak Indonesia. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, saya punya tebakan buat sampean. Tebak tokoh. Siapakah aku? Oke ya, siap semuanya? Siap. Aku adalah seorang pahlawan. Aku seorang laki-laki. Aku pembaca naskah proklamasi. Siapakah aku? Oke, Mas Fatan. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Tepuk tangan. Satu kali lagi. Aku adalah seorang perempuan dan juga dikenal sebagai pahlawan wanita pada zamannya. Aku mempunyai darah kebangsaan dan aku sering disebut wanita pembela perempuan. Siapakah aku? Ada yang berani? Siapakah? Oke, Mbak. R.A. Kartini, betul. Siapa anak-anak? Kita mulai pembelajaran, oke? Ya. Kita mulai dari unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Boleh dibuka buku catatannya anak-anak.
kita ke materi. Nah, anak-anak, sebelum ke materi, Pak Guru menggunakan teknologi digital yang sudah disediakan oleh Google. Ya, di sini saya memakai Canva. Anak-anak bisa juga memakai ini untuk apapun. Ya, yang saya pakai anak-anak ini adalah presentasi dan juga materi yang sudah saya sediakan. Ya, sebentar. Unsur intrinsik, cerita. Nah, untuk ini Pak Guru, kelihatan ya? Unsur intrinsik dalam cerita. Yang kita pelajari unsur intrinsik. Apa sih cerita anak-anak? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Cerita dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Jadi dalam cerita itu tidak serta-merta ada apa yang namanya asal buat, tidak. Tetapi ada pesan moral yang ada dalam sebuah cerita. Tentunya harus mempunyai unsur intrinsik. Kita lanjut anak-anak. Yang kita pelajari adalah unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik nanti ya. Tapi kita baca saja. Unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang di luar cerita itu mempengaruhi isi cerita. Contohnya latar belakang pengarang, budaya, dan nilai sosial. Sedangkan unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita di dalam. Tanpa unsur intrinsik, sebuah cerita tidak akan lengkap. Apa saja sih anak unsur intrinsiknya? Ada yang tahu? Kita lanjut supaya kalian tahu. Ya. Yang pertama ada tema. Ada tokoh atau penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, ada amanat. Nah, sudut pandang ini anak termasuk ekstrinsik, ya. Tapi masuk di sini ya. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan dalam utama dalam cerita. Saya ulangi lagi. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Contoh temanya persahabatan, keberanian, kejujuran, kerja keras. Ya. Tema. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi orang atau bisa dikatakan orang lain atau memakai suku kata dia atau orang ketiga atau saya bisa. Yang kedua jenis tokoh yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Sedangkan penokohan adalah watak dari sebuah tokoh yang ada dalam cerita. Oke. Contohnya baik hati, sombong, pemberani, penolong, penakut, dan lain-lain. Alur adalah cerita awal sampai akhir. Tahapan alur: 1. Pengenalan, kemudian munculnya masalah, kemudian puncak masalah, atau dalam istilahnya kita adalah klimaks. Yang terakhir penyelesaian masalah, ya. Dan jenis alur ada 2, alur maju dan alur mundur, ya. Dan kalau alur maju biasanya terjadi pada saat itu juga. Tidak ada ciri-ciri seperti kembali ke masa lampau. Tidak seperti alur mundur. Kalau alur mundur itu biasanya ditandai dengan pada zaman itu, waktu itu, dan sebagainya, yang menunjukkan kalau tidak terjadi sekarang.
Dalam sebuah cerita itu anak-anak, latar bisa berupa tiga, ya, tiga. Ada tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat kita bisa tahu dengan detail. Latar waktu tahu dengan detail. Pagi, siang, malam. Kalau waktu biasanya juga jam. Di sini tidak ditampilkan. Terus kalau latar suasana ini harus benar-benar membaca harus tahu isi hatinya, karena suasana menggambarkan ekspresi dari ya, sedih, gembira, menyenangkan, menegangkan, dan lain. Yang selanjutnya anak-anak, sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Sudut pandang yaitu memakai orang pertama aku, untuk orang ketiga dia. Selanjutnya, amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Contoh amanat yaitu jangan mudah menyerah, jangan suka mencuri. Ya. Untuk amanat anak-anak biasanya adalah apa yang diambil hikmahnya dari sebuah cerita. Biasanya kita tidak boleh ini, sebaiknya kita ikut belajar supaya menjadi anak yang pintar, tergantung isi dari cerita. Kesimpulan, unsur titik sangat penting untuk membangun sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Ayo kita pelajari gabungan unsur intrinsik saat membaca cerita. Dan selesai. Dari sini anak-anak, ada yang tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan. Siapa mau tanya? Oke, Mas Watan. Apa pertanyaannya Mas Watan? Bagaimana cara menemukan atau menentukan tema? Begitu Mas Watan? Oke, yang pertama harus membaca keseluruhan teks mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, menemukan kata kunci dalam sebuah cerita atau kata yang sering muncul. Biasanya ditandai dengan ide pokok. Dari ide pokok nanti bisa menemukan keseluruhan isi dari cerita, yaitu namanya tema. Mas Watan sudah mengerti? Alhamdulillah. Semuanya sudah mengerti? Iya. Dari pembelajaran tadi anak-anak, saya sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, ya, yang terdiri dari apa saja anak-anak? Tema. Nah, Tokoh. tokoh dan penokohan. Selanjutnya, alur. Latar. Sudut pandang. Oke, ada 6 ya. Setelah itu anak-anak, saya akan memutarkan cerpen, kemudian sampean atau kalian menyimak cerpen tersebut. Setelah itu kalian catat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut dan juga alur latar atau setting serta amanatnya atau unsur intrinsik. Sudah siap anak-anak? Siap ya? Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak.
Meski khawatir, dia merasa malu karena harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter. Sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Bu Pertiwi menyilakan. Anak-anak sudah melihat dan mendengarkan cerpen Aku Anak Indonesia ini dengan cermat sudah ya? Ya. Sekarang waktunya saya bagi kelompok. Saya bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok rajin, yang kedua kelompok cerdas, dan yang terakhir kelompok pintar ya. Kelompok pintar. Saya bagi tugasnya ya. Tadi sudah dicatat ya. Nah, kita diskusikan bersama-sama dengan kelompok belajar kalian ya. Ini kelompok pintar ya. Kelompok cerdas, kelompok rajin. Tidak? Sekarang tolong kalian cari ya, kalian cari unsur-unsur intrinsik dalam cerita sesuai dengan cerpen yang saya berikan pada kalian ya. Waktunya 30 menit. Silakan dilihat dulu sambil saya tampilkan ya. Silakan anak-anak, kerjakan anak-anak ya. Saya tunggu waktunya 30 menit. Kemudian nanti ada perwakilan teman untuk mempresentasikan hasil kerjanya mulai dari awal sampai akhir ya. Disebutkan salah satu saja ya hasil kerjanya kalian ya. Silakan. Sebelum mengerjakan ini saya kasih contoh lembarnya ya di depan ya. Yang perlu sampai isi lembar kerja diskusi kelompok. Nama kelompok tadi sudah saya bagi ya. Namanya ada kelompok rajin, cerdas, dan pintar. Anggotanya ditulis semuanya ya. Ada siapa saja. Terus judulnya apa tadi? Itu ya, Aku Anak Indonesia. Ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat. Silakan dikerjakan di sampingnya. Jika tidak cukup di kolom itu, bisa dikerjakan di belakang lembar kerjanya. Mengerti anak-anak? Ya. Silakan.
Ada kesulitan kelompok cerdas? Tidak. Oh, sudah mahir ya. Wah, cepat sekali. Kelompok rajin ada kesulitan? Tidak. Pasti sudah paham ya. Kelompok pintar sudah paham? Apa ada yang ditanyakan kepada Pak Guru? Tidak. Sudah paham semuanya. Pak, Ya. kami sudah selesai. Oh, kelompok cerdas sudah selesai. Kita tunggu kelompok yang lain ya. Iya. Oh, kelompok rajin sudah selesai. Ampun. Kelompok pintar juga selesai. Terima kasih anak-anak, sangat cepat sekali. Rupanya sudah pintar semua, ya. Berarti sudah siap presentasi ke depan ya. Kelompoknya yang mewakili siapa? Silakan maju ke depan. Dimulai dari kelompok rajin. Silakan kelompok rajin maju. Sini. Kelompok rajin. Yes. Perkenalkan kelompok rajin. Siapa yang mewakili? Mbak Nanda. Ya. Mbak Nanda, silakan. Apa hasil dari kerja diskusi sampean bersama teman-temannya dalam unsur intrinsik yang sampean pelajari? Kami menemukan tokoh dan penokohan. Ada Hana. Hana adalah tokoh utama yang pemalu, cemas, dan tidak percaya diri di awal cerita. Terutama saat pindah ke sekolah baru dan merasa bahasa Indonesianya tidak lancar. Ada Kak Rizal. Kak Rizal adalah ayah Hana, sosok yang perhatian, pengertian, dan mendukung Hana. Ada Bu Pertiwi. Bu Pertiwi adalah guru pengunjung kelas 6 yang bijaksana dan suportif. Ia membantu Hana beradaptasi di kelas dan mengikuti diskusi tentang anak-anak Indonesia dengan cara yang terbuka. Ada Dina. Dina adalah anak laki-laki yang berani dan suka mencari perhatian, tetapi juga ramah. Ada Salim. Salim adalah siswa yang menjawab pertanyaan Bu Pertiwi dan membuat muncul di kelas. Ada Agni. Agni adalah gadis berkacamata yang pintar dan sportif. Seperti pengalamannya lahir di luar negeri namun sudah merasa seperti anak Indonesia. Dan ada juga Melody. Melody adalah siswa yang berpendapat bahwa bisa berbahasa Indonesia adalah salah satu ciri anak Indonesia. Oh, tepuk tangan buat Mbak Nanda yang mewakili kelompok rajin. Berarti sudah semuanya teman-temannya sudah mengerti ya? Oh, bagiannya kelompok cerdas selanjutnya. Monggo silakan duduk. Terima kasih Mbak Nanda. Selanjutnya kelompok cerdas. Wah. Siapa yang mewakili kelompok cerdas? Mas Iwan. Ya, Mas Iwan, silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Kami menemukan latar 4, sekolah khususnya di SDN Gaharu, kelas 6, Kotyo, Jepang, latar masa lalu, Makassar dan Padang Sunda, latar asal usul keluarga, latar waktu, hari pertama masuk sekolah di pagi hari, yang ditandai dengan tulis berdeling, latar suasana, cemas dan gelisah di awal cerita, lalu berubah menjadi hangat dan lega setelah Hana merasa diterima oleh teman-temannya. Wah, sudah betul semua. Tepuk tangan buat Mas Iwan. Terima kasih Mas Iwan, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok terakhir apa yang didapat dari unsur intrinsik? Silakan maju. Kelompok terakhir yaitu kelompok pintar. Nah, kelompok pintar diwakili siapa ini? Gibran. Pak Ketua kelas. Ya. Nah, pemimpin kita ya. Silakan Pak
pintar. Silakan Mas Ibran. Kami menemukan amanat. Makna menjadi anak Indonesia tidak terbatas pada tempat lahir, suku, atau keadaan berbangsa, melainkan juga mencakup perasaan yang memiliki, penerimaan, dan hubungan antar bangsa. Saling beradab dan menerima perbedaan adalah hal yang penting. Amanatnya singkat, jelas, dan padat. Terima kasih Mas Iban atau Mas Gibran sudah memberikan presentasinya untuk kelompok pintar. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan buat semua kelompok kita. Nah, hebat-hebat anak-anak ini sudah mahir semua. Ya. Anak-anak, dari sebuah cerita cerpen tadi, apa yang bisa kita ambil dari Hana? Oh, Mbak Nanda lagi. Ya, Mbak Nanda. Apa yang kita ambil dari Mbak Hana? Pelajaran apa yang kita ambil dari Mbak Hana? Percaya diri, teman-teman. Awalnya Mbak Hana ini ada di kelas itu adalah malu, takut. Setelah ada teman-temannya, mereka menjadi teman dan selalu menjadi anak yang menjadi teman, bukan musuh. Dan akhirnya Mbak Hana di cerita tersebut adalah orang yang percaya diri dan akhirnya mendapat teman baru. Anak-anak, apakah kalian bangga dengan menjadi anak Indonesia? Bangga sekali ya? Bangga sekali ya? Tentunya karena anak-anak Indonesia, bahkan orang tua pun di Indonesia terkenal dengan keramah tamah. Ya, keramah tamahan. Orang Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Yes. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan buat kalian? Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kita bisa memberikan pembelajaran yang update dan terbaru dan tentunya membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang terakhir anak-anak, kita menyimpulkan isi dari cerpen Aku Anak Indonesia, ya. Nah, yang pertama anak-anak, saat tiba di sekolah, Hana disambut oleh gurunya. Berdiri. Ia kemudian diminta untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Awalnya ia gugup dan tidak sengaja mengakhiri perkenalan dengan kata bahasa Jepang. Apa bahasa Jepangnya yang dibacakan oleh Masa? Sekali lagi. Oh, ternyata asli orang Jepang. Ya, memperkenalkan diri seorang teman sekelas bernama Juna. Juna bertanya dari mana asalnya. Karena bingung harus menjawab apa, karena di Jepang ia selalu menjawab dari Indonesia, sedangkan ini ia berada di Indonesia, ia pun menjawab bahwa ia berasal dari Indonesia. Maksudnya Juna itu berasal dari daerah mana, tetapi Hana bingung, artinya menjawab Indonesia yang harusnya dijawab tempat lahir, yaitu lahirnya di Makassar. Yes. Yang kedua, di akhir cerita anak-anak, suasana kelas menjadi riuh saat saling menunjuk ke jendela dan berteriak, hantu. Ada gambar apa di cerpennya? Orang botak yang tiba-tiba keluar di jendela. Ternyata siapa itu? Parizal itu siapanya Hana? Ayahnya yang datang untuk mengantarkan oleh-oleh dari Jepang berupa permen wagasi dan sisir
mahasiswa terakhir yang disalaminya. Anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan juga mendapat ilmu yang baru dan memudahkan proses belajar mengajarnya ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita dan orang tua kita selalu diberi keselamatan, diberi kesehatan, umur panjang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.